Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Betty Rahmawati, NPM 19004, praktikan Laboratorium Sistem Informasi Manajemen dari sesi Kamis kelompok 24. Di sini saya akan mencoba menjelaskan penyelesaian dari studi kasus yang kami pilih sebelumnya, yaitu peminjaman buku di perpustakaan. Nah, dari studi kasus itu, langkah pertama yang harus dikerjakan yaitu dengan membuat ERD-nya. Nah, di sini saya menggunakan erdplus.com. Ini adalah suatu web untuk mempermudah pembuatan ERD-nya sendiri. Jadi di sini saya lebih memilih penggunaan erdplus.com daripada Word. Sebenarnya bisa pakai Word, tapi di sini saya menggunakan erdplus.com. Nah, di sini saya menggunakan 5 entitas, yaitu yang pertama ada mahasiswa, yang kedua ada perpustakaan, yang ketiga ada kartu, keempat pegawai, dan yang kelima ada buku. Nah, 5 entitas ini masing-masing memiliki atribut. Nah, mahasiswa sendiri memiliki atribut nama mahasiswa, nomor telepon mahasiswa, NPM, jurusan, dan alamat mahasiswa. Kemudian di entitas perpustakaan ini memiliki atribut alamat perpustakaan, nomor perpustakaan, dan nama perpustakaan. Nah, di entitas kartu ada atribut nomor kartu, tanggal kembali, tanggal peminjaman, dan nama peminjam. Di entitas pegawai ada atribut nama pegawai, NIK, dan nomor telepon. Dan yang terakhir di buku ini ada atribut nomor buku, judul buku, penerbit, tahun terbit, dan pengarang. Nah, setiap entitas ini, masing-masing entitas ini tuh dihubungkan relationship mahasiswa ke perpustakaan ini yaitu mendatangi. Jadi maksudnya mahasiswa ini mendatangi perpustakaan. Nah, perpustakaan kartu ini berarti relationship-nya yaitu mengeluarkan. Berarti perpustakaan mengeluarkan kartu. Untuk entitas kartu ke pegawai ini diisi relationship diisi. Jadi kartu diisi oleh pegawai. Nah, untuk entitas pegawai ke entitas buku ini relationship-nya yaitu menyerahkan. Berarti pegawai menyerahkan buku. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan ERD-nya ini sudah jadi, langkah selanjutnya yaitu dengan membuat CDM. Membuat CDM di sini saya menggunakan aplikasi Power Designer. Kita menggunakan ERD tadi, membuat ERD tadi, yaitu kita pindah ke Power Designer, pilih New Model, informasi, konseptual data, oke. Kita buat CDM-nya dulu. Pertama yaitu entity tadi ada 5, kemudian kita isi yang pertama tadi ada mahasiswa, perpustakaan ada kartu, pegawai, dan yang terakhir ada buku. Nah, di mahasiswa ini kita isi atributnya dulu, klik atribut. Yang pertama tadi ada nama mahasiswa, atribut kedua ada nomor telepon mahasiswa, ketiga NPM, jurusan, terakhir ada alamat mahasiswa. Di sini saya menggunakan tipe data variabel karakter dengan lengthnya 50.
Kemudian di entitas mahasiswa ini kita pakai primary key-nya NPM, kita centang, dan yang lain ini mandatory key. Kemudian yang perpustakaan kita isi juga. Atribut yang pertama tadi ada alamat perpus, perpus, dan nomor perpus, dan yang terakhir ada nomor perpus. Sini saya tetap menggunakan variabel karakter 50 maksimal, jadi ada batas maksimal ini. Di entitas perpustakaan ini menggunakan primary key nomor perpustakaan dan yang lain mandatory key. Terus di kartu atributnya kita isi dulu. Tadi ada nomor kartu, tanggal kembali, tanggal peminjaman, dan terakhir ada nama peminjam. Di nomor kartu ini tetap sama variabel karakter. Di sini 50. Di entitas kartu ini aku pakai nomor kartu buat primary key-nya, yang lain pakai mandatory. Terus kemudian yang di pegawai atributnya kita isi nama NIK dulu, terus nama pegawai, dan nomor telepon pegawai. Ini tetap menggunakan variabel juga. Primary key dari entitas pegawai ini yaitu NIK, yang lain masuk mandatory. Dan yang terakhir ada buku. Atributnya ada nomor buku, judul, penerbit, tahun terbit, dan yang terakhir ada pengarang. Bisa tetap menggunakan variabel karakter 50, karakter 50, pakai nomor buku buat primary key dari entitas bukunya, yang mendapat. Kemudian kita hubungkan dengan relationship mahasiswa ke perpustakaan tadi. Terus perpustakaan ke kartu, kartu pegawai, pegawai ke buku. Relationship dari mahasiswa tadi mendatangi. Nah, di sini aku pakai kardinalitas mendatangi ini many to one. Mendatangi mahasiswa ke perpustakaan. Jadi mahasiswa yang banyak ini bisa berkunjung ke satu perpustakaan. Jadi many to one. Oke. Terus dari perpustakaan ini relationship-nya mengeluarkan dengan kardinalitas one to many. Kartu kepegawai diisi
one to many juga, dan pegawai ke buku menyerahkan pada many juga. Oke. Nah, setelah jadi kayak gini, kita cek dulu apakah ada yang error atau tidak. Terus cek model F4 atau bisa kalian juga klik F4. Oke. Nah, di sini kan berarti tidak ada error dan tidak ada warning, berarti aman. Kita PDM kan, berarti generate PDM. Setelah tidak ada error dan warning tadi, PDM kita pakai MySQL 5. Di sini aku kasih nama peminjaman buku di perpustakaan. Oke. Nah, ini PDM-nya. Di sini semua menuju ke perpustakaan, dari mahasiswa tertuju ke perpustakaan, dari kartu menuju ke perpustakaan, dari pegawai menuju ke perpustakaan juga, dari buku menuju ke perpustakaan juga. Jadi titik pusatnya ini di perpustakaan. Nah, selanjutnya yaitu kita generate database-nya untuk nanti diimport ke MySQL. Namanya, file name-nya tetap pinjaman buku di perpustakaan, oke. Nah, jadi langkah selanjutnya yaitu di MySQL dilanjutkan oleh partner saya, M. Ilham Sugeng Hamdani. Terima kasih. Selanjutnya adalah step kita menginput data yang telah kita buat sebelumnya di SQL. Langkah pertamanya kita buka aplikasi SAM. Nah, ini langkah pertama kita hijaukan. Contoh misalkan ini, misalkan kita belum hijau, maka kita pencet start untuk menghijaukan sampai apa aja dan MySQL ini berwarna hijau. Langkah selanjutnya kita buka local myhouse. Ini linknya, localhost phpMyAdmin. Untuk biasanya kita buat pertama adalah buat basis datanya dulu. Kita masukkan peminjaman buku. Karena saya sudah membuatnya tadi, jadi kita langsung aja peminjaman buku. Nah, setelah itu kita import file SQL yang udah kita buat sebelumnya. Lalu kita hit go. Import file sudah berhasil. Lalu kita untuk mengisi data-data, yaitu pertama-tama kita isi perpustakaan. Untuk data perpustakaan, kita isi nomor perpustakaan dengan FPI. Nama perpustakaannya perpusti. Untuk alamatnya lalu kita input data yang kedua.
sudah semuanya selesai. Jadi saya di sini menginput sebagai contohnya hanya 2 saja. Tetapi untuk di laporan aslinya itu ada 10 data, dan untuk menghasilkan 10 data tersebut kita pilih lanjutkan penambahan untuk berapa baris kita pilih 10. Berarti nanti keluar 10 baris untuk input data. Nah, selanjutnya bila sudah selesai kita input, masukkan input. Kita lihat hasilnya. Tadi perpustakaan. Nah, di sini untuk datanya udah berhasil kita input. Nomor perpustakaan itu ada FT1, nomor perpustakaan, perpus TI, dan alamat perpustakaan di Surabaya. Next, kita selanjutnya beralih ke pegawai. Sama untuk stepnya, kita masukkan nicknya, masukkan datanya. Masukkan nomornya. Kalau sudah selesai, maka kita mencet go. Ini juga 10 data ya, jadi semua entitas itu diisi 10 data minimal. Tetapi ini hanya sebagai contoh, kita isi 2 saja. Kita lanjutkan go. Kita lihat, jelajahi. Nah, di sini data pegawai sudah terinput. Kita lanjutkan ke entitas selanjutnya, yaitu mahasiswa. Di sini mahasiswanya 19. Datanya ada FT1, terus nama mahasiswanya, alamatnya itu Magetan, jurusan CI, nomor teleponnya masukkan, terus data yang kedua juga kita isi, DM, jurusan Hakim, nomor telepon kita input. Bila sudah selesai, maka kita lihat apakah sudah berhasil. Nah, di sini sudah masuk inputnya untuk entitas tabel mahasiswa. Selanjutnya kita ke entitas berikutnya. Itu ada kartu, kita mencet tambahkan. Sama, kita juga isi kartunya. Pinjaman 1 Maret, dan kembali ke Maret. Nomor kartu kita juga isi ya data yang kedua. Nah, apabila semuanya sudah terisi, maka kita pencet go. Udah, di sini 2 baris ditambahkan. Untuk mengeceknya, kita cek lagi apakah udah selesai. Nah, udah masuk ya. Selanjutnya, terakhir ada
buku. Kita menambahkan lagi, caranya itu sama. Di sini buku. Nah, udah selesai. Nah, udah selesai kita menginput datanya. Kita jelajahi lagi, kita cek. Di sini sudah masuk input data tabel pada buku. Itu tadi merupakan cara buat kita masukkan data. Sebelum kita masuk ke studi kasus, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu RD, CDM, TDM, dan database. Untuk CDM sendiri, CDM adalah suatu model jaringan yang menggunakan susunan data yang disimpan pada sistem secara abstrak. CDM adalah model yang dibuat berdasarkan anggapan bahwa dunia nyata terdiri dari koleksi-koleksi objek-objek dasar yang dinamakan entitas serta hubungan antara entitas-entitas itu. Selanjutnya ada PDM, merupakan model yang menggunakan sejumlah tabel untuk menggambarkan data serta hubungan antara data-data tersebut. Setiap tabel mempunyai sejumlah kolom, di mana setiap kolom memiliki nama yang unik. Selanjutnya ada PDM. Selanjutnya ada database. Database adalah kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan sehingga mudah dalam pengelolaan. Selanjutnya, dalam laporan praktikum kali ini, kita akan membahas tentang studi kasus mengenai sistem database suatu perpustakaan di kampus, yang mana perpustakaan ini beroperasi sebagai wadah dan peminjaman buku untuk seluruh mahasiswa. Akan tetapi, sistem kerja perpustakaan tersebut dalam melayani mahasiswa, terutama dalam peminjaman buku, masih menggunakan cara yang manual. Hal itu membuat petugas kelelahan dan merasa kurang efektif. Untuk memperbaiki sistem tersebut, perlu diadakan peralihan manual dengan sistem suatu basis data. Oleh karena itu, guna memperjelas sistem peminjaman buku di perpustakaan, digunakan pendekatan metode perancangan ERD, CDM, PDM, database untuk mendukung kegiatan peminjaman buku oleh mahasiswa di perpustakaan dengan menggunakan sistem database. Di sini untuk tujuannya sendiri, agar praktikan dapat mengetahui entitas dan atribut yang digunakan dalam membuat suatu database peminjaman buku di perpustakaan. Yang kedua, agar praktikan dapat mengetahui dan memahami relasi dan kardinalitas yang digunakan dalam membuat suatu database peminjaman buku di perpustakaan. Yang ketiga, agar praktikan dapat membuat database sistem peminjaman buku di perpustakaan. Selanjutnya, kita langsung beralih ke langkah-langkah pengerjaannya. Nah, jadi di sini untuk studi kasusnya, seorang petugas perpustakaan yang kelelahan akibat mendata setiap mahasiswa yang meminjam buku secara manual. Hal ini dinilai oleh petugas perpustakaan kurang tepat karena membuang-buang waktu dan sering terjadi kesalahan dalam input data. Karenanya, sebuah perpustakaan kampus melakukan pembaruan sistem untuk memperoleh informasi data peminjaman buku oleh mahasiswa setiap bulan dengan sistem basis data agar informasi yang didapat lebih cepat, efisien, efektif, dan akurat. Berikut langkah-langkah pekerjaan dalam pembuatan IRD, CDM, PDM, dan database. Untuk langkah-langkah pekerjaannya akan dijelaskan langsung oleh partner saya melalui pengaplikasian langsung di Power Designer. Sekarang untuk menghabiskan waktu, saya akan langsung saja ke analisa dan pembahasan karena dalam langkah-langkah akan dijelaskan setelah ini untuk tutorial dalam membuatnya. Nah, di sini untuk output program, jadi ada tampilan ERD
terus ada tampilan CDM-nya, ada tampilan PDM, dan ada tampilan output yang berisi data-data dari setiap entitas yang digunakan di aplikasi SAM. Nah, di sini langsung saja ke analisa output. Untuk analisa output ERD adalah pada permasalahan basis data peminjaman buku di perpustakaan terdapat 5 jenis entitas, yaitu mahasiswa, perpustakaan, kartu, petugas, dan buku. Di dalam entitas terdapat atribut-atribut yang mendukungnya, yaitu pada entitas mahasiswa terdapat atribut alamat mahasiswa, jurusan, nomor telepon, NPM mahasiswa, dan nama mahasiswa. Pada entitas perpustakaan terdapat atribut nomor perpustakaan, nama perpustakaan, dan alamat perpustakaan. Sedangkan pada entitas kartu terdapat atribut nomor kartu, nama peminjam, tanggal peminjam, dan tanggal kembali. Pada entitas pegawai terdapat atribut nama pegawai, NIK, nomor telepon pegawai, dan alamat pegawai. Sedangkan pada entitas buku terdapat atribut nomor buku, judul penerbit, tahun terbit, dan pengarang. Pada masing-masing entitas terdapat sebuah relasi yang menghubungkan dua entitas yang berbeda. Pada entitas mahasiswa dan perpustakaan relasinya adalah mendatangi. Entitas perpustakaan dan kartu relasinya mengeluarkan. Entitas kartu dan pegawai diberi relasi diisi dengan, dan entitas pegawai dengan buku relasinya adalah menyerahkan. Selanjutnya untuk analisa output CDM. Pada entitas mahasiswa yang mana atributnya alamat mahasiswa, jurusan, nomor telepon, NPM mahasiswa, dan nama mahasiswa. Dengan tipe data masing-masing atribut yaitu menggunakan tipe data variabel karakter semua. Kegiatan terdapat relasi mendatangi dan mahasiswa ke perpustakaan. Dengan kardinalitas many to one, yang berarti dalam kondisi nyata banyak mahasiswa dapat mendatangi ke satu perpustakaan, sedangkan entitas perpustakaan yang mana atributnya adalah nama perpustakaan dan alamat perpustakaan dengan tipe data masing-masing atribut yaitu menggunakan tipe data variabel karakter semua. Kemudian terdapat relasi mengeluarkan dari perpustakaan ke kartu dengan kardinalitas one to many, yang berarti dalam kondisi nyata satu perpustakaan dapat mengeluarkan banyak kartu. Pada entitas kartu yang mana atribut nomor kartu, nama peminjam, tanggal peminjam, dan tanggal kembali. Dengan tipe data masing-masing atribut yaitu menggunakan tipe data variabel karakter. Kemudian terdapat relasi diisi dari perpustakaan ke pegawai dengan kardinalitas many to one, yang berarti dalam kondisi nyata banyak kartu dapat diisi oleh satu pegawai. Untuk entitas pegawai yang mana atributnya adalah nama pegawai, NIK, nomor telepon pegawai, dan alamat pegawai dengan tipe data masing-masing atribut yaitu menggunakan tipe data variabel karakter. Serta entitas buku yang mana atributnya adalah nomor buku, judul buku, penerbit, tahun terbit, dan pengarang. Dengan tipe data masing-masing atribut yaitu menggunakan tipe data variabel karakter. Kemudian terdapat relasi menyerahkan dari pegawai ke buku dengan kardinalitas one to many, yang berarti dalam kondisi nyata satu pegawai dapat menyerahkan banyak buku. Selanjutnya adalah analisa output PDM. Pada output PDM terdapat satu titik pusat yaitu semua entitas mengarah ke perpustakaan. Entitas mahasiswa tanda panahnya mengarah ke perpustakaan. Begitu juga dengan entitas kartu, pegawai, dan buku semuanya mengarah ke titik pusatnya yaitu perpustakaan. Jadi perpustakaan ini merupakan titik pusat dari semua entitas yang ada. Selanjutnya ada analisa output SAM. Pada aplikasi SAM, setelah dinyalakan klik tombol start pada Apache dan MySQL, menghasilkan sebuah output terbuka pada MySQL yang selanjutnya akan dilakukan import database yang sebelumnya telah dibuat melalui tahapan dari membuat ERD, CDM, PDM, dan tahapan yang terakhir di generate database untuk nantinya setelah diimport berhasil. Dimasukkan data-data dari setiap entitas yang ada mulai dari entitas perpustakaan, entitas pegawai, entitas kartu, entitas mahasiswa, dan entitas buku. Pada pengisian data-data di setiap entitas tersebut perlu diperhatikan lebih jelas lagi entitas mana yang harus diisi terlebih dahulu sesuai dengan foreign key yang ada. Untuk yang pertama kali diisi datanya yaitu pertama pada entitas perpustakaan dan yang kemudian diikuti oleh entitas pegawai, entitas mahasiswa, entitas kartu, dan entitas buku. Karena kalau tidak sesuai prioritas foreign key yang ada, maka data tidak akan bisa ditambahkan dan SQL akan mengalami suatu keeroran. Pada setiap entitas, baik entitas mahasiswa, entitas perpustakaan, entitas kartu, entitas pegawai maupun entitas buku, perlu diisi 10 data yang ada. Jika setelah 10 data yang ada terisi di setiap entitas, dan apabila
ada suatu data salah dalam proses penginputannya, maka dapat dilakukan edit data tersebut dengan mengklik ubah data, dan data akan dapat diubah sesuai dengan yang diinginkan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama, pada permasalahan basis data, peminjaman buku di perpustakaan didapatkan 5 entitas, yaitu mahasiswa, perpustakaan, kartu, pegawai, dan buku. Yang mana atribut mahasiswa adalah NPM sebagai primary key, alamat mahasiswa, jurusan, nomor telepon, dan mahasiswa sebagai tipe data. Dari masing-masing atribut adalah variabel karakter. Lalu atribut perpustakaan adalah nomor perpustakaan sebagai primary key, nama perpustakaan, dan alamat perpustakaan. Atribut kartu adalah nomor kartu sebagai primary key, nama peminjam, tanggal peminjam, dan tanggal kembali dengan tipe data dari masing-masing atribut adalah variabel karakter. Untuk atribut pegawai adalah nick sebagai primary key, nama pegawai, nomor telepon pegawai, dan alamat pegawai dengan tipe variabel karakter. Atribut buku adalah nomor buku sebagai primary key, judul buku, penerbit, tahun terbit, dan pengarang dengan tipe data dari masing-masing atribut adalah variabel karakter. Untuk kesimpulan yang kedua, dapat relasi mendatangi dari mahasiswa perpustakaan dengan kardinalitas many to one, yang berarti dalam kondisi nyata banyak mahasiswa yang dapat mendatangi satu perpustakaan. Relasi mengeluarkan dari perpustakaan ke kartu dengan kardinalitas one to many, yang berarti satu perpustakaan dapat mengeluarkan banyak kartu. Relasi diisi dari entitas kartu ke pegawai dengan kardinalitas many to one, yang berarti kondisi nyata banyak kartu dapat diisi oleh satu pegawai. Relasi menyerahkan diri dari pegawai ke buku dengan kardinalitas one to many, yang berarti dalam kondisi nyata satu pegawai dapat menyerahkan banyak buku. Yang kesimpulan yang ketiga yaitu dengan memahami pembuatan database system secara CDM, maka rancangan sistem informasi dapat mempermudah pekerjaan dalam hal peminjaman buku di perpustakaan. Selanjutnya ada saran untuk modul, yaitu sebaiknya pada modul dilampirkan gambar yang lebih jelas. Yang kedua, sebaiknya pada modul diberikan langkah-langkah proses pengerjaan yang lebih rinci dalam menggunakan aplikasi Power Designer agar praktikan lebih mudah memahami dan mengerjakannya. Yang ketiga, sebaiknya materi yang ada di dalam modul ditambahi lagi agar praktikan dapat mengerti dan memahami dengan jelas isi setiap modul. Sekian presentasi dari laporan.